Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Perlu saya sampaikan bahwa podcast ini dikelola oleh jurusan PLS Universitas Negeri Padang, khususnya di bawah pengelolaan laboratorium. Nah, pada episode kedua kali ini, teman-teman mahasiswa, kita sudah kedatangan tamu dari Universitas Bengkulu, jurusan Pendidikan Non-Formal. Di sini kita sudah bersama Ketua Jurusan Pak Sofino dan ada dosen dari PNF Universitas Bengkulu, Pak Bayu. Selamat datang, Pak Pino dan Pak Bayu. Terima kasih. Ya, apa kabarnya nih, Pak? Baik. Alhamdulillah. Baik, teman-teman mahasiswa, kita di sini ingin mendengarkan cerita dari Pak Pino dan Pak Bayu mengenai jurusan PNF di Universitas Bengkulu. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau di Universitas Bengkulu ini nomenklaturnya menggunakan PNF, pendidikan non-formal, atau PLS, pendidikan luar sekolah? Oke. Terima kasih Bu Arin. Ya, kesempatan yang diberikan kepada kami bersilaturahmi ke PLS Universitas Negeri Padang. Di Bengkulu awalnya kami itu nomenklaturnya itu pendidikan luar sekolah, PLS. Jadi PLS di Universitas Bengkulu, FKIP ya, khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dulu 2002 itu namanya PLS. Disamalah dengan di UNP ini kan. Iya. Nah, perubahannya itu mulai di tahun 2014-2015 itu. Nah, nomenklaturnya merubah menjadi ya pendidikan formal, PNF. Nah, itu jadi itu juga prosesnya cukup panjang juga, ya kurang lebih setahun. Ya, maka baru terbit SK dari Kementerian. Sehingga sampai sekarang ini perubahan nomenklaturnya itu menjadi PNF gitu, Bu. Oke, berarti sekarang PNF di gitu. Universitas Bengkulu ya Pak ya? Ya, di Universitas Bengkulu. Berubah pada tahun 2014-15. Ya, 2015 tepatnya. Barengi dengan revisi kurikulum 2015 berdasarnya. Oke, berarti tidak hanya berubah nomenklaturnya, apakah juga berubah secara kurikulumnya itu Bapak? Ya, kurikulumnya berubah juga. Oke, Ya. baik. Berarti restrukturisasi kurikulum juga di Ya, tahun yang sama betul, ya Pak ya? betul. Iya, menarik. Kalau bisa diceritakan Pak nih, kalau di Bengkulu program unggulan dari PNF-nya apa aja nih Pak? Ya, Pak Bayu. Silakan Oke, Pak Bayu di mungkin. PNF Bengkulu kita di sana ada desa binaan, ya, kemudian juga banyak sih kegiatan-kegiatan mahasiswa yang orientasinya terutama ke pemberdayaan masyarakat itu diarahkan ke desa binaan gitu. Sebenarnya tidak hanya di desa binaan aja sih, di tempat lain, karena kemarin kan pas pandemi juga. Yeah. Jadi di lingkungan sekitar mahasiswa tempat tinggal untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan di situ gitu. Dalam masa pandemi gitu. Yeah. Tapi kita punya desa binaan juga. Desa binaan. Untuk program di desa binaan nih fokusnya pada kegiatan pemberdayaan, baik misalnya dosen mau pengabdian maupun mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Bisa di desa binaan. Dan ini semua di bawah pengelolaan laboratorium ya Pak ya? Ya, laboratorium di PNF. Berarti ada labor internal dan ada labor eksternal. Yang di luar itu. Desa binaan tadi ya Pak ya? Desa binaan itu. Kalau yang internal boleh diceritakan Pak? Oke, untuk yang laboratorium internal itu kebetulan saya juga baru menjabat ketua laboratorium Januari kemarin gitu. Tepat sekali pertanyaan kepada suhu. Kita punya laboratorium prodi PNF, lab PNF. Di sana bisa tempat micro teaching, sering digunakan juga tempat micro teaching, kemudian kegiatan-kegiatan praktik, ada ruang baca gitu. Pertemuan-pertemuan ilmiah mahasiswa, diskusi itu biasanya juga dilakukan di laboratorium PNF seperti itu. Iya. Memang harus banyak belajar juga karena baru kan ya. Iya. Kita juga baru menjabat dan juga tidak salah baru ada itu di
2015-an juga gitu, terlalu lama sih. Kalau dulu masih gabung per jurusan, kalau sekarang udah ada per prodi gitu. Per prodi? Nah, dulu kan sempat ada per jurusan, laboratorium jurusan, sekarang berkembang. Udah per prodi udah punya sendiri. Ya udah punya sendiri gitu ya. Berarti labar ini tidak hanya ramai oleh dosen tapi juga ramai oleh mahasiswa. Iya. Baik Pak. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa juga nih, untuk program di himpunan mahasiswa jurusan ya Pak ya, itu sekarang gimana? Himpunan mahasiswa prodi. Oke, himpunan mahasiswa prodi PNF. Ya. Sekarang fokusnya pada program apa Pak banyaknya tuh mahasiswa? Jadi kebetulan saya juga alumni dan sempat juga di prodi juga ya. Iya. Lebih tahu alumni di sana gitu. Penggeraknya dulu. Yang motor apa yang manas-manasin gitu. Jadi kemarin belum lama juga kita sempat diskusi juga dengan kepengurusan yang baru Hima gitu. Sebelum-sebelumnya Hima sebelum masa pandemi kita banyak kegiatan yang memang berada di masyarakat gitu. Jadi kita semua angkatan itu namanya PNF PMD, Pendidikan Non Formal Peduli Masyarakat Desa. Jadi kita selama 1 minggu itu tinggal di kampung, melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Jadi tinggalnya nginep di rumah warga, bukan kemah sendiri-sendiri. Tempat warga. Jadi apa yang warga makan itulah yang mahasiswa makan gitu. Jadi apakah kendala di situ yang bisa dibantu, kita bantu. Nah, pas pandemi memang tidak dilakukan lagi, tapi lebih kepada di tempat tinggal masing-masing gitu. Memang ya dalam masa pandemi Covid, ruang gerak Hima juga jadi kegiatan-kegiatan jadi agak terbatas juga sih. Cuman kalau sudah tidak pandemi mungkin itu bisa biasanya Hima menjadikan program kerja andalan gitu. Bahkan dulu di tahun 2015-16 itu sering dari Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia pernah mengadakan kegiatan di Bengkulu, termasuk di UNP juga pernah ada perwakilan datang gitu. Alumninya dulu rombongan siapa ya? Bobby, terus rombongannya siapa yang ketua wilayah 4 itu juga pernah datang gitu di situ. Jadi memang ya termasuk sempat jadi program andalan nasional juga gitu untuk wilayah 4 terutama. Wilayah 4 terutama. Bisa jadi pilot project sepertinya, bisa dicontoh buat Hima lain karena memang ini menarik ya Pak ya. Tinggal langsung dengan masyarakat. Kalau yang baru-baru ini kemarin Bu kan di pertemuan Hima se-Indonesia itu di Sulawesi. Baru-baru ini lah kemarin, bulan Februari kemarin. Nggak tahu saya dari OMP ada yang datang ke sana, saya nggak ini juga. Kemarin kalau dari Bengkulu ada 2 orang mahasiswa kita yang datang ke Sulawesi Selatan itu. Dan memang jurusan tentunya sangat support terhadap kegiatan mahasiswa seperti ini ya Pak ya. Pak, bisa diceritakan lebih lanjut mengenai yang Hima tadi. Apakah mahasiswa itu menginap di rumah masyarakat yang memang bekerja sama dengan prodi atau memang mahasiswa yang mencari lokasinya sendiri? Jadi kalau dulu kan sebelum kita ada desa binaan itu mereka cari ya, mereka mencari sendiri, melakukan survei kira-kira cocok, desanya mengizinkan, sekaligus mereka juga belajar mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kan, pas yang butuh di sana gitu. Jadi kita godok di lab PNF program apa kita rencanakan, nanti actionnya di lapangan ketika kegiatan PNF PMD itu. Dan ketika menggodok ini melibatkan dosen juga sehingga mahasiswa melibatkan ke prodi juga, dia koordinasi juga dengan prodi. Jadi Pak nanti tempat kita di sana. Nah coba disurvei dulu di situ, kira-kira cocok apa tidak dengan ini dia identifikasi dulu kan. Nah, nanti setelah itu dia survei, nanti dia lapor lagi dengan kita. Nah gitu. Baik, bagus sekali, menarik, menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk tetap semangat walaupun tadi terkendala pandemi ya Pak ya. Beberapa tahun tidak dilakukan tapi lebih kepada di lokasi tempat tinggal masing-masing. Berbasis domisili. Itu jadi berbaur dengan masyarakat di sana Bu. Jadi nanti berapa orang mahasiswa kita yang terjun ke PNF PMD itu, nah, nanti mereka dibagi per kelompok-kelompok. Ini kelompok ini tempat sini. Jadi nanti
kepala desanya itu yang apa bagi-bagi itu, masyarakatnya udah ditunjuk itu. Iya. Dan ini berbeda dengan program KKN universitas ya Pak ya? Beda, Sangat Bu. berbeda. Beda. Ini khusus itu PNF tuh. Khusus PNF. Ya, pendidikan non formal peduli masyarakat desa. Peduli masyarakat Kalau desa. dulu kan PLS PMD dulu namanya. Kalau masih namanya PLS dulu kan, berubah dikit aja. Tapi pada intinya sama aja, PNE, PLS. Nah itulah nanti yang mau kita satukan dalam forum-forum jurusan ini kan. Iya. Jadi PLS, PNE, Penmas. Iya. Nah jadi semuanya sama sebetulnya, walaupun itu berbeda, tapi pada intinya sama. Jadi nanti alumni-alumni yang mau tes apa segala macam kan, nah kita akan buatkan seperti itu modelnya gitu. Iya. Nah itu nanti yang akan kita kita godok nanti ya. Iya. Nah itu dalam bentuk forum-forum Diskusi nanti di forum ya Pak ya. Iya. Karena memang keresahan alumni PLS ketika ada formasi Penmas tentu iya. nanti nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Nah, itu yang diusahakan sekarang seperti itu, Bu. Iya. Nah, gitu. Iya, semoga nanti bisa hasil forumnya bermanfaat untuk Betul. semua lulusan, entah itu PLS, PNF ataupun Penmas, betul ya Pak ya. Jadi siapapun nanti yang ikut tes itu bisa gitu. Betul. Iya. Apakah itu dari PLS, apa dari PNF, apa dari Iya. Penmas, nah, nanti Bisa semua. ya bisa semua ikut gitu. Iya. Kabar baik mendengar ide Bapak ini, semoga nanti sukses di forum ya Pak ya. Amin. Oke Pak, bercerita sedikit mengenai harapan Bapak nih mengenai jurusan PNF khususnya ya Pak, entah itu PNF atau PLS atau Penmas, tapi intinya kan sama ya Pak ya. Nah harapan Bapak terhadap jurusan kita ini ke depan bagaimana Pak? Jadi harapannya PNF, PLS, Penmas ya kita itu betul-betul ya menyatu gitu ya, menyatu walaupun ya berbeda dari segi nama tapi tetap satu gitu kan. Dan harapan kita nanti pada pemerintah yang mengambil kebijakan ya untuk menetapkan ya perbedaan tadi. Jadi walaupun nanti nama-namanya berbeda, kalau nanti ada ya semacam tes bagi alumni ya mereka bisa ikut gitu. Harapan kita seperti itu, atau diakui gitu. Diakui walaupun namanya Penmas, walaupun namanya PLS, PNF. Nah, jadi kalau ada nanti peluang-peluang untuk ikut tes sebagai pegawai negeri gitu ya. Nah, mereka itu bisa ikut gitu. Jadi tidak harus namanya yang itu gitu ya. Nah, harapan kita seperti itu pada nanti pemerintah, asosiasi kita ya supaya ya PNF ini betul-betul menyatu gitu. Nah, itu dan dikenal oleh masyarakat dan juga dikenal oleh ya pemerintah, ya para petinggi kita gitu. Itu harapannya seperti itu. Pembuat kebijakan ya Pak. Nanti kita tuh tidak sendiri gitu. Seakan berjalan sendiri, padahal kita sama ya Pak. Sebetulnya intinya sama, dengan PLS terus sebetulnya. Gitu. Bayangkan kalau kita semua bersatu. Nah, gitu. Harapannya seperti itu aja, bisa menyatu dan semua alumni itu kemana aja dia bisa gitu. Bisa. Oke, itu harapan Pak Mino. Bagaimana dengan Pak Bayu? Gimana harapannya Pak? Oke, kalau saya sih yang memang S1, S2-nya PLS. Iya. Sebenarnya kita harus memiliki nilai plus gitu ya. Iya. Nilai plus dalam arti kita sebagai lulusan tidak cukup hanya di kampus, tapi kita harus mencari yang lebihnya itu di luar kampus gitu. Ini kalau misalnya terkait dengan asosiasi kepemerintahan mungkin itu akan kita usahakan dengan adanya jalur asosiasi, forum-forum pertemuan ilmiah, kemudian pendekatan dengan pemerintah. Dari sisi mahasiswanya juga jangan cepat berpuas diri misalnya setelah lulus, tapi hanya cukup dengan kemampuan itu saja, harus ditambah lah dengan kemampuan bahasa Inggris, komputer dan sebagainya. Karena itu yang menjadi nilai plus sebenarnya ketika kita terjun ke masyarakat untuk mencari pekerjaan maupun ya berbaur dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih. Iya, terima kasih Pak Bayu. Teman-teman mahasiswa, jadi tadi adalah bincang-bincang kita dengan
jurusan PNF di Universitas Bengkulu, dan pesannya adalah jangan cepat berpuas diri, betul ya Pak ya. Jadi walaupun kita sudah lulus kuliah, tetap tingkatkanlah kompetensi diri kita. Jangan lupakan bahwa kemampuan bahasa di saat sekarang ini tetap penting ya Pak, apalagi bahasa Inggris, teknologi dan penguasaan terhadap teknologi nanti tidak hanya di tempat kerja, tapi ketika kita berbaur di masyarakat itu juga nanti akan sangat bermanfaat, begitu ya Pak ya. Pak Pino, Pak Bayu, terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di podcast Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Dan teman-teman jangan lupa saksikan episode kami berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Pino, Pak Bayu.